Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi yaitu pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba dan manajemen laba. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Faliza Putri Maharani dengan NIM 354. Lalu Firanda Putri dengan NIM 357, Riandina Dijati dengan NIM 364, Kamelia dengan NIM 367, Talita Farah dengan NIM 369, dan Revalna Nesya dengan NIM 394. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada hakikat pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif adalah konsep dalam akuntansi yang praktis dan masuk akal. Menurut Bever dan lainnya, pendekatan prediktif dasarnya berfokus pada kemampuan suatu metode pengukuran akuntansi untuk memprediksi peristiwa di masa depan dan metode pengukuran terbaik karena memiliki kekuatan prediksi paling akurat untuk peristiwa tertentu. Pendekatan prediktif muncul dari kebutuhan untuk memecahkan masalah sulit dalam mengevaluasi alternatif metode pengukuran akuntansi. Selanjutnya yaitu prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Yang pertama ada analisis time series, yaitu suatu pendekatan metodologi struktural di mana ketergantungan statistikal sementara dalam suatu kumpulan data dapat diperiksa. Fokus penelitian time series ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan. Penelitian telah meneliti pendapatan yang dilaporkan dan model yang menggambarkan pendapatan triwulan. Yang pertama ada temuan pada seri pendapatan tahunan menunjukkan proses rata-rata bergerak, sub-martingale atau salah satu dari dua proses berikut. Yang kedua ada temuan pada rangkaian laba triwulanan yang menunjukkan bahwa hal tersebut mengikuti proses autoregresif yang dicirikan oleh komponen musiman dan triwulan ke triwulan. Yang kedua adalah masalah prediksi dalam analisis time series, yaitu yang pertama ada proses autoregresif yang canggih tidak memberikan prediksi yang jauh lebih baik dibandingkan metode random walk. Yang kedua ada model pendapatan triwulanan mempunyai kemampuan prediksi yang lebih baik dibandingkan model tahunan dan model diidentifikasi secara individual. Selanjutnya yaitu ada prediksi kesulitan. Apabila pendekatan prediktif yang relevan adalah dalam membedakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dari perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Sebagian besar model menggunakan teknik sampel berpasangan. Yang pertama yaitu sebagian sampel berisi data dari perusahaan yang gagal, yang lainnya berisi tidak gagal. Yang kedua, peneliti mencari formula berdasarkan rasio yang paling baik dalam membedakan antara perusahaan yang gagal dan perusahaan yang tetap solvent. Prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Model Visser menggunakan 4 variabel untuk menjelaskan perbedaan premi risiko obligasi korporasi industri. Yang pertama ada variabilitas pendapatan yang diukur sebagai koefisien variasi pada pendapatan setelah pajak selama 9 tahun terakhir. Yang kedua ada solvabilitas yang diukur sebagai jangka waktu sejak terjadinya hal-hal berikut. Yang pertama ada perusahaan dinyatakan bangkrut, keluar dari kebangkrutan atau mencapai kompromi dengan kreditor. Yang ketiga ada struktur modal yang diukur berdasarkan nilai pasar ekuitas atau nilai nominal utang. Yang keempat ada nilai total dari nilai pasar obligasi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menimbulkan risiko obligasi dan mempengaruhi hasil hingga jatuh tempo. Yang pertama ada risiko gagal bayar, yang kedua risiko daya jual, yang ketiga risiko daya beli, dan risiko suku bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi perusahaan yang meliputi mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi menjadi perusahaan tertutup, serta perusahaan dengan leverage dan pembelian. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pasar, ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki pemegang saham, serta memaksimalkan kesejahteraan manajemen yang ada. Selanjutnya yakni restrukturisasi perusahaan perilaku. Analisis berdasarkan penilaian saham, studi Meris, menunjukkan bahwa perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan yang dinilai rendah oleh pasar. Gord berhipotesis bahwa tingkat aktivitas pengambil alihan bervariasi dengan tingkat undervaluasi saham. Yang selanjutnya yakni kredit dan pinjaman bank keputusan. Penelitian pendekatan prediktif terdiri dari replikasi atau prediksi evaluasi kredit berdasarkan akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Keputusan pemberian pinjaman bank juga telah menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Ada 3 bidang penelitian yang membahas. Yang pertama yakni upaya untuk mensimulasikan
aspek-aspek proses investasi dan pinjaman bank. Yang kedua, yakni pengurangan keputusan klasifikasi pinjaman. Dan yang ketiga, yakni estimasi dan prediksi kesulitan keuangan bank umum. Selanjutnya, yakni perkiraan keuangan informasi pernyataan. Pilihan teknik bisa mekanis atau non-mekanis, dan univariat atau multivariat. Peramalan univariat mekanisme mencakup rata-rata bergerak, dan model univariat Box-Jenkins. Peramalan multivariat mekanisme mencakup model regresi, model fungsi transfer Box-Jenkins, dan model ekonometrika. Model non-mechanical mencakup model univariat seperti ekstrapolasi, kurva visual, dan model multivariat seperti pendekatan analis keamanan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Ada pendekatan pasar dan akuntansi eksternal, yaitu pendekatan prediktif yang berfokus pada angka akuntansi yang paling berhubungan dengan harga pasar. Tujuan pendekatan ini adalah mengevaluasi sejauh mana informasi akuntansi mempengaruhi pasar modal secara keseluruhan, bukan hanya investor perorangan. Nah, pasar sekuritas ini berperan penting sebagai tempat pertukaran yang teratur, di mana investor itu bisa menukar klaim atas konsumsi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, prediksi reaksi pasar digunakan sebagai dasar dalam penyusunan teori akuntansi. Kemudian ada model pasar yang efisien, di mana secara umum itu pasar sekuritas dianggap efisien, dan dalam pasar yang efisien dan ideal, harga sekuritas itu selalu mencerminkan nilai intrinsik, yaitu harga yang seharusnya terbentuk jika semua orang memiliki informasi dan kemampuan yang sama. Dan untuk pergerakan harga terjadi secara acak atau random, tapi tetap mencerminkan nilai sebenarnya pada setiap waktu. Lalu ada hipotesis pasar yang efisien. Menurut Fama, hipotesis pasar ini dibedakan menjadi 3 tingkat efisiensi pasar, yaitu yang pertama ada bentuk efisiensi bentuk lemah, di mana hasil yang diharapkan itu sepenuhnya mencerminkan rangkaian peristiwa masa lalu atau harga. Untuk yang kedua ada efisiensi bentuk semi kuat, di mana hasil yang diharapkan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum. Dan yang terakhir ada efisiensi bentuk kuat, di mana hasil yang diharapkan sepenuhnya mencerminkan semua informasi. Lalu ada metode harga aktiva modal, di mana metode harga aktiva modal ini bukanlah metode pencatatan akuntansi secara langsung, tetapi digunakan dalam penilaian aktiva dan pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menentukan nilai wajar aktiva, menilai risiko dan imbal hasil, serta menghitung biaya modal atau cost of capital. Nah, model ini menyatakan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset itu tergantung pada hasil yang dicari menggunakan rumus ERI sama dengan RF plus beta I kali ERM minus RF, di mana ERI adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, sementara RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, dan beta I adalah beta aset yaitu ukuran risiko sistematis, dan yang terakhir ada RM adalah tingkat pengembalian pasar yang diharapkan. Kemudian ada model pasar yang digunakan sebagai alat untuk mengukur hubungan antara informasi akuntansi dan harga saham di pasar modal. Model ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sebagai contoh, yaitu studi reaksi pasar terhadap pengumuman laba, pengujian kandungan informasi laporan keuangan, dan evaluasi efisiensi pasar modal. Untuk menentukan model pasar ini menggunakan rumus RIT sama dengan alpha I plus beta I kali RMT plus epsilon IT, di mana RIT adalah return saham, kemudian RMT adalah return pasar, alpha I adalah intercept atau return abnormal konstan, beta I adalah sensitivitas saham terhadap return pasar atau ukuran risiko sistematis, dan epsilon IT adalah komponen residual atau unsystematic risk. Ada metode, sebenarnya ada berbagai macam metode untuk menentukan dari model pasar, tapi saya hanya mengambil salah satu contoh ini dari metode penetapan model penilaian aset. Jadi model ini tidak memberikan pengujian yang mudah bagi hipotesis pasar yang efisien, jadi malahan dia itu memberikan sebuah metode pasar Markowitz dan Sharpe itu yang digunakan untuk tujuan. Jadi model-model ini itu mendefinisikan proses yang menghasilkan proses untuk menghasilkan harga sekuritas skolastik. Dengan rumus ini, di mana RIT itu adalah return dari ekuitas I,
dan T itu sendiri adalah waktu. Kemudian juga ada emit. Jadi emit di sini ada nilai ekspektasi dari error term adalah 0. Kemudian juga AI, di situ ada alpha, intercept. Dia menunjukkan bahwa return yang diharapkan ketika return pasar itu adalah 0. Kemudian ada beta, dia mengukur sensitivitas return sekuritas terhadap pergerakan pasar. Kemudian ada RMT, UIT, sampai pada asumsi-asumsi model lain. Kemudian di sini ada contoh dari perhitungan model pasar jadi Markowitz ini tadi. Jadi katakanlah model pasar Markowitz ini misalkan ada saham dari PT ABC, dia itu memiliki berbagai karakteristik. Jadi yang pertama itu AI-nya itu ada 0,2, jadi itu didapatkan dari return independen. Kemudian ada beta 1,2 didapatkan dari sensitivitas terhadap pasar. Kemudian ada RMT sebesar 0,10%, jadi komponen kesalahan atau errornya tadi UIT itu adalah faktor spesifik dari perusahaan sebesar min 0,01. Jadi kita menghitung ini dengan rumus yang awal tadi, di mana RIT itu sama dengan alpha interest kemudian beta RMT plus UIT tadi. Jadi perhitungannya RIT itu ada sebesar 0,02 ini tadi. Kemudian 1,2 beta ini kita kalikan dengan 0,10% yang didapatkan dari RMT, lalu ditambah dengan minus 0,01 itu dari UIT tadi, sehingga menghasilkan 0,02 ditambah dengan 0,12 dikurangi dengan 0,01 RIT, sehingga menghasilkan jumlah sebesar 0,13 atau sekitar 13%. Baiklah, selanjutnya terdapat pendekatan positif. Untuk pokok pendekatan positif ini terdapat dua bahasan, yakni yang pertama praktik akuntansi yang ada dan sikap manajemen terhadap praktik akuntansi. Pendekatan teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses dengan menggunakan pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang merujuk pada pendekatan deskriptif, di mana sesuai apa yang ada dan sebenarnya terjadi, serta merujuk pada pendekatan empiris, di mana itu mengumpulkan data melalui fakta konkret dengan memastikan dan memvalidasi data yang ada, dan menjelaskan sebagaimana adanya dengan pokok pembahasan praktik akuntansi yang ada dan sikap manajemen terhadap praktik tersebut. Selanjutnya akan saya jelaskan tujuan utama pendekatan positif, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keandalan dari peramalan berdasarkan atas pengamatan perataan serangkaian angka akuntansi sejalan dengan suatu kecenderungan yang dianggap terbaik atau normal oleh manajemen. Yang kedua, untuk menurunkan tingkat ketidakpastian yang dihasilkan dari fluktuasi angka pendapatan secara umum dan penurunan risiko sistematis khususnya dengan menurunkan kovarian pengambilan perusahaan dengan pengembalian pasar. Selanjutnya, evaluasi pendekatan positif, yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan positif dalam akuntansi fokus pada pertanyaan mengapa suatu praktik atau teori diterapkan. Tujuannya untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa akuntansi berdasarkan cara-cara tertentu yang digunakan. Yang kedua, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan, tapi juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor rasional yang mempengaruhi keputusan dalam praktik akuntansi. Nah, ciri khas pendekatan positif ini juga ada tiga, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena berdasarkan observasi nyata, yang kedua membedakan diri dari pendekatan normatif yang fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Nah, yang terakhir pendekatan positif menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, bukan berdasarkan idealisme atau aturan yang diharapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.